Halo rekan-rekan di mana saja berada, pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi informasi masih seputar masalah tenaga honorer, terkhususnya bagi rekan-rekan yang pada beberapa hari yang lalu telah mendengarkan hasil pengumuman seleksi P3K Guru 2022. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus maupun tidak lulus, harus mengetahui atau wajib tahu bahan sanggah P3K Guru tahun 2022. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan sanggahan terhadap hasil kelulusan P3K Guru 2022 harus mengetahui bahan-bahannya apa saja. Mari rekan-rekan sekalian simak kira-kira bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan agar ketika rekan-rekan sekalian melakukan sanggahan, rekan-rekan tidak salah. Seperti yang dilansir dari naikpangkat.com, bahwa telah diketahui bahwasannya para peserta kategori P1 sampai PM3 sudah mendapatkan hasil kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2022. Ada yang dinyatakan lolos dan ada yang tidak lolos dalam seleksi. Maka dari itu peserta wajib mengetahui bahan sanggah P3K Guru 2022. Kelulusan guru peserta P1, P2, dan P3 pada seleksi P3K Guru tahun 2022 sendiri dapat diakses peserta melalui laman resmi di SSCASN. Pengumuman hasil seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 pastinya terdapat peserta yang dinyatakan lolos maupun tidak lolos di dalam seleksi. Nah, rekan-rekan semua, berikut ini akan disajikan bahan-bahan sanggahan P3K Guru 2022 untuk peserta yang lolos maupun tidak lolos dalam seleksi. Yang pertama, peserta yang dinyatakan lulus. Untuk para peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan tampilan dan tulisan sebagai berikut. Hasil prasanggah menyatakan Anda lolos dalam seleksi P3K Guru 2022. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan selanjutnya ketika masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan pada saat ini prasanggah bisa terjadi dikarenakan sanggahan. Kelalaian peserta di dalam memahami dan membaca pengumuman menjadi tanggung jawab dari peserta. Beberapa peserta yang telah dinyatakan lulus juga ingin menyanggah. Hal tersebut dikarenakan para peserta ditempatkan tidak sesuai dengan keinginan mereka, misalnya saja ditempatkan di luar sekolah induk. Berikut ini merupakan cara melakukan sanggahan atau menyanggahnya. Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi dengan pihak BKD ataupun Dinas Pendidikan melalui rekomendasi dari Kepala Sekolah, yaitu pertukaran pelamar antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, dilansir dari kanal YouTube Abu Bakar. Hal yang instansi yang belum mengatur tanggal sanggah. Untuk guru yang instansinya belum melakukan pengaturan tanggal sanggahan akan tampil pemberitahuan sebagai berikut. Instansi Anda belum melakukan pengaturan tanggal pelaksanaan sanggah tahap 1. Bapak Ibu yang telah mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tersebut diminta untuk menunggu hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Yang ketiga, bagi rekan-rekan yang tidak lulus. Untuk guru yang tidak lolos dalam hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 akan mendapatkan pemberitahuan, yaitu sebagai berikut. Mohon maaf, nama peserta. Hasil prasanggah dalam tahap seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lulus dalam seleksi P3K Guru 2022. Mohon diperhatikan kembali bahwasannya hasil ini tidak hasil final. Akan ada tahapan sanggahan nilai. Kemdikbud belum mengatur tanggal pelaksanaan sanggahan. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi akan disediakan tombol sanggah di dalam SSCASN. Setelah mendapatkan 3 pemberitahuan tersebut, pada bagian bawah akan ada lokasi penempatan dan hasil nilai.
Untuk yang ingin menyanggah atau melakukan sanggah tentunya harus membutuhkan nilai. Untuk guru pelamar P1 membutuhkan nilai juga pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021. Untuk P2 dan P3 silakan untuk memperoleh bahan sanggahan yang berasal dari rekapan nilai dari hasil observasi keseluruhan yang bisa dilihat pada laman resmi masing-masing instansi. Perlu untuk diingat bahwasannya masa sanggah untuk peserta P3K Guru tahun 2022 ini telah dijadwalkan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan sanggah dalam seleksi uji kompetensi dapat mengajukan sanggahan dengan memperhatikan cara sebagai berikut berdasarkan panduan di SSCASN. Pendaftar masuk ke dalam laman sscsn.bkn.go.id. Kemudian pendaftar melakukan pengisian formulir sanggahan di SSCSN. Pendaftar memaparkan kronologi secara lengkap serta melampirkan bukti sanggahannya. Yang berikut pendaftar tidak diperbolehkan untuk melakukan penambahan dokumen yang bersifat memperbarui jawaban seleksi kompetensi. Panitia akan menanggapi sanggahan yang telah diajukan pendaftar dengan memverifikasi kembali hasil seleksi. Selanjutnya, panitia akan menjawab sanggahan dari pendaftar. Jadi, para pendaftar disarankan untuk terus melakukan pemantauan melalui laman SSCASN dalam kurun waktu 7 hari setelah waktu pengajuan sanggah. Yang terakhir, pendaftar yang hasil sanggahannya dinyatakan diterima oleh panitia nantinya akan diumumkan kembali dalam pengumuman final pasca sanggah. Itu tadi informasi yang dapat admin bagikan bagi rekan-rekan semua mengenai bahan sanggahan P3K 2022 yang dapat diperhatikan oleh para guru pelamar P1, P2, dan P3 yang ingin mengajukan sanggahan. Demikian informasi yang admin dapat bagikan bagi rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat dan rekan-rekan semua tidak salah dalam mengambil tindakan untuk melakukan sanggahan. Terima kasih. Selamat pagi.